Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ucapkan selamat malam. Selamat kita berkumpul kembali hari ini ya saudara. Hari Senin 9 Agustus 2021. Saya minta maaf lagi-lagi terlambatan saya malam hari ini. Ya, ada gangguan dari aplikasi ya saudara. Saya jadi tadi mencoba untuk menghubungkan, tapi ya saya tidak mengerti apa yang terjadi. Ya puji Tuhan kalau kita masih boleh live sampai hari ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ya puji Tuhan saudara, saya menyapa saudara semua yang sudah hadir. Selamat malam, selamat kita bertemu kembali malam hari ini. Baik saudara yang hadir dalam live dan saudara juga yang menyaksikan dalam tayangan ulangnya nanti, selamat bergabung kembali saudaraku. Kita akan mulaikan pertemuan kita malam hari ini bersama saya Priscilla Kiling dalam 10-15 menit ke depan. Puji Tuhan, saya akan awali dengan doa. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulaikan pertemuan kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kalau Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami bersungguh-sungguh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan lewat setiap firman-Mu malam hari ini. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar setiap apapun yang mau Tuhan sampaikan itu boleh kami mengerti dengan benar, dan itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa buat setiap yang hadir juga Tuhan berkati mereka. Bahkan hamba-Mu berdoa juga buat setiap sinyal jaringan yang ada Tuhan, yang menolong semuanya di tempat kami masing-masing. Tuhan lancarkan sehingga tidak ada gangguan apapun dalam kami menerima firman-Mu saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi selamat bergabung malam hari ini saudara. Ya, saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pada malam hari ini. Saya akan membacakan 3 ayat buat kita semua yang hadir. Ya, kalau saudara bisa melihat, puji Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 14. 3 ayat yang akan saya bacakan buat kita semua. Ibrani pasal 3, saya baca terlebih dahulu ayat 12. Firman Tuhan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Haleluya, puji Tuhan saudara yang diberkati Tuhan. 3 ayat yang cukup panjang, tapi berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga saya tidak bisa ambil satu ayatnya saja saudara. Dan di ayat 12 tadi kembali saya bacakan kepada saudara, dikatakan waspadalah hai saudara-saudara. Diawali dengan kalimat waspadalah hai saudara-saudara. Supaya apa? Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat ini saudara agak menyeramkan ya sebenarnya, tapi yang bukan berarti horor ya saudara. Dikatakan bahwa memang akan ada orang-orang yang hidupnya menjadi murtad. Bukan hanya akan, tetapi hari-hari ini kita dapati juga ada orang-orang yang hidupnya menjadi murtad.
Sebab itu dikatakan jangan terdapat seorang di antara kamu yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ada orang-orang yang menjadi murtad. Itu sebabnya di ayat 14 dikatakan bahwa karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Apa yang harus kita pegang? Firman Tuhan mengingatkan kita harus berpegang teguh pada keyakinan iman kita sampai pada akhirnya. Sampai pada akhir, saudara, bukan hanya tengah-tengah, apalagi baru awal-awalnya saja, tapi sampai akhir. Kalau saudara masih berjuang dalam hidup ini, berarti itu belum akhir dari hidup saudara. Berarti itu belum akhir dari segala sesuatunya. Jadi kita harus teguh berpegang kepada iman kita, bukan hanya di awalnya saja kita teguh kepada Tuhan kita, tetapi sampai akhir. Nah, disinilah permasalahannya, saudara. Banyak orang yang gak kuat sehingga mereka berhenti di tengah-tengah. Gak kuat kenapa? Gak kuat pegang tangan Yesus, gak kuat berpegang kepada Yesus. Sehingga banyak orang yang berhenti di tengah-tengah. Banyak orang yang bahkan di detik-detik akhir hidup mereka, mereka menjadi seorang yang murtad. Berhenti di sini dialah berhenti berpegang kepada Yesus. Saudara, saya mau katakan bahwa tangan Tuhan itu bukan tidak kuat memegang hidup kita, tetapi justru terkadang kitalah yang melepaskan tangan Tuhan itu dalam hidup kita. Firman Tuhan malam hari ini mengatakan, waspadalah hai saudara-saudara. Dikatakan waspadalah, berawas-awaslah dalam segala sesuatunya, saudara. Jangan saudara anggap bahwa semuanya udah berjalan dengan baik kok. Jangan sampai kita lengah. Firman Tuhan mengingatkan kita harus berawas-awaslah dalam segala sesuatunya. Kemarin firman Tuhan yang saya katakan, yang saya bagikan, bahwa orang benar gak selamanya kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita sudah mulai berubah setia, kalau kita sudah mulai tidak lagi bangun hubungan dengan Tuhan, kita bisa menjadi lengah. Kita bisa tinggalkan iman kita kepada Yesus. Sebab itu dikatakan berawas-awaslah dalam segala sesuatunya. Itu sangat perlu. Jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya dosa. Mungkin saudara katakan, saya gak melakukan dosa. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita dijebak sehingga kita menjadi terjebak dengan yang namanya dosa. Dosa itu hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Dosa itu hanya membawa kepada kita kepada kematian. Upah dosa adalah maut. Tidak dikatakan dosa membawa kita kepada hidup benar. Tidak dikatakan bahwa dosa itu membawa kita semakin dekat dengan Kristus. No, salah besar. Dosa itu hanya akan membinasakan hidup saudara. Mungkin saudara katakan, saya sudah lakukan dosa tapi hidup saya baik-baik saja. Ya, di awalnya mungkin. Tapi kalau saudara terus jalani itu, saudara akan menuju pada sebuah kebinasaan. Tuhan itu udah selamatkan saudara loh. Terus saudara membuang itu begitu saja dan saudara menyia-nyiakan hidup saudara, menyerahkan hidup saudara kepada kebinasaan. Untuk apa saudara? Sebab itu kita perlu mengawasi hidup kita ini. Kita perlu menjaga dengan baik hidup kita ini. Dengan apa kita harus jaga? Bukan dengan pengetahuan kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi dengan firman Tuhan. Dengan hikmat yang Tuhan beri untuk kita bisa mengerti setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Dan di ayat 12 di sini dikatakan, jangan sampai terdapat ada seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya. Oleh karena apa? Ia murtad dari Allah yang hidup. Banyak orang akan menjadi murtad. Hari-hari ini pun banyak orang menjadi murtad. Karena apa? Karena keadaan mereka, karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Saya katakan kepada saudara, jika saudara berbalik daripada Tuhan, saudara tinggalkan Tuhan, saudara tinggalkan Yesus, satu-satunya Tuhan Allah yang hidup, yang menyelamatkan hidup saudara. Kalau saudara tinggalkan Yesus, apakah ada jaminan
saudara bisa hidup dan diselamatkan di luar Yesus. Mungkin saudara katakan, hidup saya terjamin, saya bisa sama orang ini, saya bisa terjamin, saya bisa hidup bahagia dan segala macamnya. Tapi apakah dia bisa menjamin keselamatan dalam hidup saudara? Tidak ada satupun orang di dunia ini yang di dalamnya dapat memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Hanya di dalam Yesus. Jadi apapun iming-iming yang orang kasih kepada kita, jangan sampai itu membinasakan hidup saudara. Jadi saya katakan, tidak ada jaminan di luar dari Yesus untuk saudara bisa selamat. Banyak orang hari-hari ini seperti itu saudara, menjadi murtad karena apa? Keadaan mereka. Sukar rasanya untuk menghadapi hal-hal yang sulit. Mereka tidak mau menderita hidup di dalam Tuhan. Mereka mau hidup yang nyaman. Banyak orang menjadi murtad karena pasangan hidup. Wah, ini lebih banyak lagi saudara. Hanya karena pasangan hidup. Ini sudah jelas menduakan Tuhan ya saudara. Mengutamakan pasangan hidup mereka dan menomorduakan Tuhan. Banyak juga orang menjadi murtad karena keuangan yang mulai semakin merosot. Banyak orang juga yang menjadi murtad karena gak ada masa depan dalam hidup mereka. Atau mungkin karena nama keluarga mereka sudah tidak baik, sehingga mereka mencari cara untuk bisa memperbaiki nama baik keluarga. Karena ini dan itu dan segala macam apapun, saudara jadi rela meninggalkan Yesus dalam hidup saudara. Ingat saudara, keselamatan kita hanya di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Saya katakan tidak ada di dalam nama lain. Karena apa? Kenapa cuma ada di dalam Yesus? Karena dengar baik, hanya Yesus yang mengerjakan keselamatan itu bagi kita sampai selesai. Dia telah membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dosa kita sudah ditebus lunas harganya saudara. Jadi keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus. Yesuslah yang menjadi jaminan hidup kita. Sebab itu saudara, tidak ada jaminan hidup dan selamat di luar dari Yesus. Saudara perlu pegang perkataan ini. Karena ini firman Tuhan yang bilang, keadaan yang terjadi apapun dalam hidup saudara, mau itu sesulit apapun, mau itu sesukar apapun, mau saudara tidak sanggup sebagaimanapun itu, saya katakan bukan berarti saudara menjadi tinggalkan Yesus. Jangan saudara tinggalkan Yesus hanya karena keadaan-keadaan yang di dalam Yesus, Yesus sanggup melakukan segala sesuatunya dalam hidup saudara. Justru dalam keadaan yang terjadi, saudara harusnya membuat kita semakin mencari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, bahkan semakin berpegang teguh kepada Tuhan. Karena kita hanya bisa kuat di dalam Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, bukan artinya Tuhan jahat, bukan artinya Tuhan mempersulit kehidupan kita, tapi Tuhan mau memperlihatkan kepada kita bahwa di luar Tuhan kita gak bisa hidup. Tuhan mau memperlihatkan kebesarannya, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan ingin ada banyak orang boleh diselamatkan lewat segala satu keadaan yang terjadi. Tuhan pengen kita tahu bahwa kita itu butuh Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu saudara, terus jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya dosa, karena kita sudah mulai lengah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan di ayat 13 dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dikatakan hari ini, dikatakan nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Artinya jangan jemu-jemu untuk kita menasihati seorang akan yang lain akan firman Tuhan. Mungkin saudara sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu baik saudara, pertahankan terus itu. Tetapi saat saudara melihat ada rekanmu yang sedang berada di luar dari Tuhan, sedang menuju pada kebinasaan, maka nasihatilah setiap mereka. Dikatakan setiap hari. Sebab itu saudara, itulah juga yang menjadi alasan saya berada setiap hari dalam live setiap malam untuk menyampaikan apa yang adalah kebenarannya firman Tuhan kepada saudara, dengan tujuan
Tidak ada yang didapati seorang pun yang tegar hatinya. Karena apa? Karena tipuan dosa. Karena firman Tuhan katakan, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Sebab itu saudara, saya katakan mengenai dosa, saya nggak pernah berhenti kalau bicara soal dosa ya, karena memang masih banyak orang yang hidup dalam dosa. Dan saya mau katakan mengenai dosa. Dosa itu saudara di zaman sekarang ini tidak terlihat dalam rupa yang jahat. Justru kalau dosa terlihat dalam rupa yang jahat, kita bisa berawas-awas, bukan? Kita bisa berhati-hati. Tapi yang bahaya adalah dosa yang terbungkus rapi dalam satu rupa yang kelihatannya itu baik, yang kelihatannya mungkin rohani. Woi, rohani loh ini loh. Ini apa ya? Ya saya nggak bisa kasih contoh ya saudara. Kelihatannya rohani, tetapi ternyata itu hanya tipuan dosa. Ini yang harus hati-hati. Kelihatannya nggak dosa, kelihatannya semuanya baik. Kalau saudara pegang firman Tuhan, saudara sudah mengerti firman Tuhan, saudara punya firman dalam hidup saudara, maka saudara akan tahu mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang seturut dengan kehendak Tuhan, mana yang sempurna, mana yang harus saudara lakukan, mana yang harus saudara jauhi, mana yang harus saudara tinggalkan, mana yang harus saudara lakukan. Kalau kita punya firman, kita tahu. Tapi kalau kita nggak punya firman, kita bingung. Wah, kenapa ini begini? Apa yang harus saya lakukan? Sebab itu saudara, kita perlu punya firman dalam hidup kita agar kita bisa tahu mana yang adalah dosa, agar kita tidak terjebak dengan yang namanya dosa. Bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak? Penuhilah hidupmu dengan firman Tuhan. Penuhilah firmanmu dengan firman. Penuhilah hidupmu dengan firman Tuhan. Dan pikiranmu ini saudara, jangan sampai dirusakkan dengan konten-konten yang tidak membangun. Hari-hari ini banyak ya orang bikin konten saudara. Mau itu dari yang baik sampai yang tidak baik, semua dijadikan konten. Tapi kalau saudara adalah seorang yang hidup di dalam Tuhan, harusnya saudara tidak mengikuti keadaan dunia yang viral-viral, yang mungkin ternyata membawa saudara untuk terjebak juga dalam satu dosa. Sebab itu saudara, jika saudara tahu itu konten yang tidak membangun, atau itu adalah satu tontonan yang tidak membangun, maka jangan sampai pikiran kita dirusakkan oleh hal demikian. Jangan saudara mencobai diri saudara sendiri. Saudara katakan, gak apa-apa kok, saya kan bisa mengendalikannya. Oh, saya kan bisa menguasai dirinya. Hei, manusia itu bisa jatuh kapan saja saudara. Apalagi kalau kita mencobai diri kita sendiri, hati-hati. Jangan saudara merasa pandai, jangan saudara merasa pintar, saudara rasa saudara sudah menguasai firman. Firman Tuhan justru katakan, waspadalah. Kita harus berawas-awas. Jangan sampai hari-hari ini kita malah justru terikut dengan keadaan dunia yang ada, sehingga kita sudah mulai meragukan perkataan Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebab itu penuhilah seluruh hidupmu ini dengan firman Tuhan. Hiduplah dikuasai dengan firman Tuhan. Mulai firman dari yang saudara dengar, baik itu firman yang saudara terima, baik itu firman yang saudara baca setiap hari, maupun yang saudara renungkan setiap hari. Hidupi setiap firman itu dalam hidup saudara. Bersyukur kalau saudara masih bisa dengar firman. Ada banyak orang di luar sana yang sedang mencari kebenaran firman Tuhan, dan mereka masih belum bisa menemukan itu, masih belum bisa mendapatkan itu. Bersyukur kalau saudara masih bisa dengar firman. Hidupi itu, pegang itu dalam kehidupan saudara. Dunia ini saudara semakin canggih, semakin ke depan akan semakin canggih. Segala sesuatunya, teknologi, kecanggihan, banyak hal yang semakin berkembang di dunia ini. Tapi saya katakan kepada saudara bahwa kehebatan-kehebatan yang ada di dunia ini tidak dapat menandingi kehebatan kuasa Tuhan ketika kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kuasa Tuhan saat bekerja dalam hidup saudara lewat setiap firman yang saudara dengar. Sebab itu saudara,
Masihkah saudara mencari sesuatu apapun di luar Tuhan? Saudara cek terus kembali setiap hari dalam hidup saudara. Apakah saudara sudah berpegang teguh kepada Tuhan atau pegangan saudara sudah makin lemah? Kalau saudara pegangan sudah makin lemah, jangan malah saudara lepaskan. Tetapi saudara cari kembali kekuatanmu di dalam Tuhan. Cari kembali. Karena di ayat 14 dikatakan, kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Kita ini anak-anak kerajaan Allah. Kita sudah memperoleh bagian di dalam Kristus. Jangan sampai karena kita tidak berawas-awas, maka kita terjebak dengan yang namanya dosa, sehingga kita tidak lagi berada dalam bagiannya Kristus. Kita sudah di luar dari bagiannya Kristus. Sebab itu saudara, hidup ini perlu waspada. Jangan kita meremehkan hal-hal sepele sekecil apapun itu. Tapi mari kita saling menasehati satu dengan yang lainnya. Dan hidupilah hidupmu dengan firman Tuhan. Agar kita tetap berpegang teguh kepada pegangan kita yang kuat, Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertanyaan saya tadi di awal, sudah kuatkah pegangan saudara? Jika saudara punya pegangan sudah semakin lemah, maka kembali kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Jangan cari hal-hal dunia untuk menguatkan hidup saudara. Mungkin saudara dikuatkan dengan hal-hal dunia, tapi itu semua sementara adanya. Tapi kekuatan Tuhan itu akan terus-menerus memberikan kita kekuatan semakin hari, semakin kuat. Sekalipun secara jasmani, fisik kita, tubuh kita semakin hari semakin tua, semakin menurun, semakin merosot. Tetapi kekuatan saudara yang saudara miliki di dalam Tuhan semakin hari semakin dikuatkan. Dan disitulah kita bisa teguh berpegang sampai pada akhirnya. Jadi saudara, lewat firman Tuhan malam hari ini, mari kita terus berpegang teguh kepada keyakinan imanmu sampai kepada akhirnya. Bukan hanya di tengah-tengah, jangan sampai berhenti di tengah-tengah, tapi sampai akhir. Kalau saudara masih berjuang dalam segala sesuatunya, saudara masih harus mengorbankan ini segala sesuatu untuk nama Tuhan, berarti itu belum akhir dari hidup saudara. Terus berjuang sampai akhir, sampai saudara didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Saya tidak panjangkan, tapi biarlah kita bisa menangkap setiap apa menjadi pesan Tuhan malam hari ini. Saya akhiri dengan doa. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Kalau kami boleh ada, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Firman-Mu yang telah Engkau sampaikan, Tuhan sempurnakan. Biarlah firman itu bekerja dalam setiap kehidupan kami secara pribadi. Apa yang Tuhan sampaikan, ajar kami untuk mengerti dan menangkap pesan Tuhan. Dan kami pegang, kami hidupi itu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semakin terus dikuatkan lewat setiap firman. Kami manusia yang terbatas dan kami katakan kami butuh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, teruslah ingatkan setiap kami untuk kami terus melakukan firman-Mu. Mampukan kami untuk kami bisa melakukan setiap firman-Mu dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini Tuhan, setiap mereka yang hadir di berbagai platform manapun, Tuhan berkati hidup mereka. Hidup mereka ada dalam tangan Tuhan. Apapun yang keadaan mereka saat ini, Tuhan saja yang mengerti dan melihat hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka dengan berkat kekuatan kesehatan sukacita daripada Tuhan. Tuhan jagai hidup mereka. Bahkan Tuhan jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Lewat perkataan, lewat perbuatan mereka. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, berikan terus kekuatan-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin hari semakin melihat Tuhan Allah yang dahsyat ajaib yang hidup dalam hidup mereka. Sehingga lewat kehidupan mereka, hidup mereka menjadi saksi bagi banyak orang. Banyak orang pun boleh melihat dan mengenal Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup mereka ada dalam tangan Tuhan. Jika ada di antara mereka pun yang sakit, Tuhan, hamba berdoa Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Hidup mereka ada dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan malam hari ini tidak satupun di antara kami, tidak terkecuali satupun, kami semua diberkati oleh Tuhan.
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini, dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akhiri dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan memberkati kita semua yang sudah hadir malam hari ini. Saya harus pamit undur diri, dan kita akan berjumpa kembali besok malam jam 10:30. Dan akhir kata saya mau katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sampai berjumpa besok malam saudaraku. Amin.